learning with a scientific approach in solving contextual problems of square equation. Saya persilakan, Bu Niti. Baik, Bu. Apakah sudah terlihat, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for your chance. Today I'm very happy because I have the chance for presentation about my mini research. This research is research about my practice when PPL, the first PPL in PPG, and I take the title Students' Problem Solving Ability Through the Application of Problem-Based Learning with Scientific Approach Solving Contextual Problems of Square Equation. Jadi ini adalah sebuah kemampuan pemecahan masalah siswa melalui penerapan pembelajaran berbasis masalah dengan pendekatan saintifik dalam pemecahan masalah kontekstual pada materi persamaan kuadrat. And then slide-nya belum berganti, Bu. Mohon maaf. Ya. Slide-nya masih di slide pertama. Baik, Bu. Saya izin stop share dulu ya, Bu. Ya. Jadi penelitian ini sebenarnya adalah penelitian kecil ya. Kalau dibandingkan dengan Pak Agus mungkin Pak Agus itu adalah hasil dari sebuah tesis, tapi yang saya angkat ini adalah sebuah kajian yang telah saya lakukan ketika saya melaksanakan PPL pertama. Pada PPL pertama tersebut saya menggunakan pembelajaran dengan pembelajaran berbasis masalah dengan tujuan untuk dapat mengukur kemampuan pemecahan masalah siswa. Selanjutnya, pendahuluannya adalah problem solving skill as part of higher or thinking skill are needed and must be mastered by students today. This effort must be supported by innovative learning, one of which is through problem-based learning with scientific approach. Following up on this, it is necessary to conduct research aimed at analyzing the problem-solving abilities of students with the FOLIA problem-solving stage. Jadi pada saat ini kita tahu bahwa pembelajaran itu berada pada situasi 4.0 atau abad 21 sehingga peserta didik itu diharapkan dapat membekali dirinya, salah satunya adalah dengan memiliki sebuah kemampuan matematik, dalam hal ini adalah pemecahan masalah. Nah, kemampuan pemecahan masalah ini kenapa saya angkat? Karena saya merasa bahwa pemahaman atau kemampuan pemecahan masalah ini masih rendah gitu dimiliki oleh siswa gitu. Karena pada kenyataannya khususnya saya terlebih dahulu merefleksi diri saya sendiri ketika pembelajaran itu jarang sekali menggunakan atau hanya sekali saja menggunakan pembelajaran dengan pembelajaran yang inovatif ya. Dalam hal ini salah satu contohnya yaitu menggunakan pembelajaran problem based learning. Nah, kenapa problem based learning ini yang saya pilih begitu? Karena problem based learning ini ternyata sangat sesuai sekali dengan tahapan yang ada pada problem solving gitu, dan didukung juga dengan pendekatan saintifik yang jadi satu kesatuan, sehingga diharapkan setidaknya di tahap awal ini, karena ini adalah penelitiannya baru penelitian kecil, diharapkan nanti ke depan ada penelitian lanjutan. Jadi peserta didik itu bisa memahami begitu bagaimana tahap awal itu mengenal langkah-langkah pemecahan masalah yang sebelumnya mereka itu hanya pemecahan masalah itu atau ketika menyelesaikan masalah itu hanya pada 3 poin saja. Pada umumnya misal mereka hanya menuliskan apa yang diketahui, kemudian ditanyakan, kemudian jawab. Padahal di sisi itu ada poin penting yang harus mereka lakukan di tahap akhir, yaitu melakukan pemeriksaan kembali. Dan tujuan akhirnya adalah supaya peserta didik itu nantinya bisa terbekali gitu dalam kehidupan sehari-harinya mereka ketika dihadapkan pada situasi permasalahan dalam kehidupan nyata, karena mereka sudah terbiasa menyelesaikan permasalahan, nah mereka pun akan terbiasa menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-harinya.
Dan selanjutnya, research method. The research method is qualitative research using purposing sampling. Jadi di sini saya menggunakan penelitian kualitatif, kemudian dengan approach with analytical technique based on Mills and Huberman. Terdiri dari 4 tahap. The number 1, data collection stage, data reduction stage, data presentation stage, and then the last, the stage of drawing conclusion. Selanjutnya, untuk masih di tahapan metode penelitian ini, the study use test and non-test instrument. Jadi ini menggunakan 2 bentuk tes begitu. Pertama adalah berupa instrumen tes, di dalamnya di mana guru memberikan the test instrument is in the form of a quadratic equation contextual question. Jadi guru memberikan permasalahan kontekstual terkait dengan persamaan kuadrat dan diiringi dengan instrumen non-test yaitu berupa observasi yang saya berikan di akhir pembelajaran. Selanjutnya ini adalah temuan yang saya peroleh, result and discussion. Jadi karena problem-based learning yang saya gunakan ini, tahap awal itu pembelajaran dilaksanakan secara kelompok begitu. Jadi untuk tahapan pemecahan masalahnya, karena ini baru untuk mereka, maka saya memperkenalkan langkah pemecahan masalah POLIA dengan 4 tahap tersebut. Yang pertama yaitu tahap memahami masalah, kemudian yang kedua menentukan strategi, kemudian yang ketiga menyelesaikan masalah dengan strategi yang telah ditetapkan, dan yang keempat memeriksa kembali penyelesaian yang telah diperoleh itu dalam kelompok. Nah, dalam kelompok tersebut diperoleh hasil untuk atau penyelesaian yang diperoleh ini adalah pekerjaan yang diselesaikan oleh peserta didik pada LKPD yang dikerjakan secara berkelompok. Kemudian saya konversi dengan aturan mengikuti modul yang ada di PPG untuk konversinya, di mana untuk jumlah skor 95 itu kategori 3,8 itu sangat baik. Kemudian ternyata dari kerjaan kelompok itu untuk penyelesaian pemecahan masalah itu ada 3 kelompok yang menyelesaikan dengan kategori sangat baik, kemudian 1 kategori baik dan 1 kategori cukup. Dan dilanjutkan juga ini adalah salah satu contoh dari LKPD atau pekerjaan mereka. Jadi untuk kategori sangat baik itu peserta didik itu berarti dia mampu ya dalam kelompoknya itu menyelesaikan permasalahan dalam setiap tahap POLIA, hampir semuanya mereka kuasai, mereka selesaikan. Dan untuk yang kategori baik itu ada 1 tahapan yang mereka belum dapat mereka selesaikan. Nah, seperti ini. Dalam hal ini untuk tahapan memeriksa kembali, nah di sini dalam kelompok itu ternyata dia menjawab benar saja begitu ya, padahal untuk proses pemeriksaan kembali itu ada proses lain yang harus dilaksanakan begitu. Dan selanjutnya masih dalam kategori kelompok itu ada kategori cukup. Nah, di mana di kategori cukup ini peserta didik itu dalam kelompoknya dia sama sekali tidak memiliki ide ataupun gagasan untuk melakukan proses pemeriksaan kembali. Kemudian pada tahap ketiga untuk pelaksanaan rencana pun itu belum maksimal begitu dilakukan, jadi tidak selesai secara tuntas. Nah, setelah proses diskusi berjalan, kemudian ada kuis begitu yang atau ada soal yang masih pada LKPD yang harus mereka selesaikan secara individu. Nah, tujuannya untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah mereka secara individu. Dan dari subjek yang hadir atau sumber data yang hadir saat itu ada 19 anak tergolong dengan kategori setelah saya konversi dengan nilai sangat baik itu mendominasi, tetapi masih ada peserta didik yang memiliki nilai atau memiliki kategori kemampuan yang di bawah sangat baik itu ya, baik, kemudian ada cukup dan ada kurang. Nah, di sini sebagai contoh saya ambil yang kurang, di mana peserta didik ini kalau kita perhatikan pada tahap awal itu tahap memahami masalah, dia itu sebenarnya ada jawabannya tetapi dia tidak tuntas. Kemudian dia tidak menuliskan apa yang ditanyakan. Dan di akhir pun di langkah kedua dia tidak menuliskan rencana yang akan dia laksanakan. Kemudian di tahap ini nah dia tidak menyelesaikan, dan ini pun jadi akhirnya saya melihat pekerjaan anak ini begitu ya Bu ya.
ini sebagai sebuah analisis gitu, harus saya tindak lanjuti kembali gitu. Jadi permasalahannya itu selain setelah peserta didik itu mengetahui tahapan pemecahan masalah itu, ternyata ada poin penting gitu yang saya temukan dan mungkin harus saya follow up, itu ternyata kemampuan komunikasi matematik siswa itu juga sangat penting dimiliki, sehingga mereka ketika sudah memiliki kemampuan dalam pemecahan masalah dengan pembekalan konsepnya, mereka bisa menuangkan gagasan. Bisa saja peserta didik itu memiliki gagasan tetapi tidak dapat menuangkannya, seperti itu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa based on the result of the study, it showed that problem-solving skill through discussion can be grouped into 3 categories. Very good, almost mastering all stage of problem solving. Jadi untuk kategori sangat baik, hampir menguasai seluruh tahapan pemecahan masalah. And then good, the difficulty at one stage. Untuk kategori baik, dia memiliki kesulitan pada salah satu tahap. Nah, contohnya yang terjadi, yang saya temukan itu pada look back, yaitu pada memeriksa kembali. And the moderate, dan pada kategori cukup untuk diskusi itu, the difficulty into stage. Jadi dia memiliki kesulitan pada 2 tahap, yaitu carry out the plan and look back, yaitu pada tahap melaksanakan rencana dan memeriksa kembali. While individually grouped into 4 category. Sementara untuk grup atau pengerjaan secara individu itu ada 4 kategori yang saya dapatkan. Yang pertama, very good, almost mastering all stage of problem. Jadi untuk anak dengan kategori sangat baik itu walaupun tidak 100%, tetapi secara keseluruhan dia hampir atau bisa dikatakan menguasai seluruh tahapan pemecahan masalah. And then good, the faculty at one stage. Jadi dia memiliki, untuk kategori baik itu memiliki satu kesulitan gitu. Salah satunya yang saya temukan adalah pada devise a plan, pada mengambil rencana begitu, menentukan atau menyusun rencana. Mungkin saja anak itu bisa atau tahu rencananya harus seperti apa, tapi karena kemampuannya komunikasinya yang mungkin nanti harus jadi ditindaklanjuti lagi oleh saya ke depan, itu bisa jadi menjadi salah satu penghambat. Dan yang kategori ketiga, moderate, the difficulty into stage. Jadi dia memiliki kesulitan pada 2 tahap, yaitu pada devise a plan and look back, yaitu pada tahap perencanaan atau menyusun rencana dan pada tahap memeriksa kembali. And 4, dan yang ini masih ada ternyata PR saya, yaitu untuk kategori kurang, karena pada tahap ini peserta didik itu masih tidak bisa menguasai tahapan pemecahan masalah. Nah, seperti itu. Thank you very much for your chance. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Bu Meti Faroka, for the nice presentation. And then selanjutnya, anyone, maybe ada pertanyaan yang ingin disampaikan dari teman-temannya? Saya persilahkan. Kalau tidak, kalau belum ada lagi, mungkin saya yang tertarik bertanya lagi, Bu Meti. Karena memang saya tertarik sekali dengan dunia pendidikan ini, karena dari murni, jadi memang banyak hal-hal baru yang amazing sekali di dunia pendidikan ya. Saya yang tertarik ingin bertanya adalah ketika mungkin tidak langsung ke to the point ke pengukuran problem solvingnya, tapi saya yang tertarik itu karena Bu Meti ini hasil PPL gitu ya, sehingga kan berarti dipraktekkan langsung di kelas gitu. Bagaimana Bu Meti menerapkan langsung sebuah metode pembelajaran seperti problem based learning ini ke siswa? Karena kan problem based learning kan pasti ada langkahnya, ngoten nggih Bu. Tadi kan ada yang harus mengidentifikasi masalah, kemudian harus menentukan strategi pemecahannya seperti apa. Itu kan harus dilaksanakan oleh siswa. Makasih kan? Baik Ibu, terima kasih. Untuk pembelajaran yang saya laksanakan itu tentu saja tahap awal diawali dengan identifikasi masalah gitu ya. Kenapa ini lahir? Karena memang ketika identifikasi masalah yang terpilih adalah di kemampuan pemecahan masalah siswa. Kemudian untuk pengenalan sendiri terkait dengan problem based learning itu pada tahap pembelajarannya, karena ini baru untuk mereka, walaupun mungkin sebelumnya pernah menggunakan, tetapi tidak disadari begitu ya. Nah, betul, tidak terkonsep dan tidak
urut langkah ngoten nggih. Iya, Sebenarnya mungkin metode-metode itu sebenarnya lama udah ada, tapi memang iya benar. belum yang terkonsep dengan baik nggih. Selanjutnya, Iya, jadi ini didukung oleh beberapa perangkat, mulai dari nggih, mempersiapkan bahan ajarnya, kemudian media nggih, pembelajarannya, kemudian LKPD-nya, dan LKPD yang saya gunakan itu adalah LKPD terbimbing gitu. Jadi karena di sini saya tujuannya ingin meningkatkan kemampuan pemecahan masalah kepada siswa oke, yang mungkin baru bagi mereka, maka pada LKPD tersebut saya menuliskan langkah-langkah pemecahan masalahnya seperti yang tampak pada presentasi tadi. Namun nanti di akhir atau beberapa pertemuan ke depannya tentu itu akan dilepaskan ketika peserta didik sudah terbiasa begitu. Dan untuk tahapan oke, problem based learning-nya sendiri itu dimulai dari pengenalan dengan menyampaikan mekanisme pembelajaran pada kegiatan pendahuluan, kemudian masuk ke kegiatan inti itu diawali dengan orientasi peserta didik pada masalah. Nah, permasalahan yang disajikan itu adalah permasalahan yang sifatnya kontekstual, dan saya pun ketika mengambil permasalahan tersebut, saya berusaha mengambil contoh permasalahan yang ada di lingkungan gitu. Contohnya iya, permasalahan yang saya angkat saat itu adalah mencari karena ini persamaan kuadrat begitu, jadi mencari panjang dan lebar dari lapangan upacara yang ada di madrasah oh, kami gitu, dan dibandingkan dengan tempat parkir, walaupun secara ukuran mungkin berbeda tetapi setidaknya ada di lingkungan mereka gitu, mereka bisa membayangkan. Kemudian setelah fase pertama orientasi pada masalah itu masuk ke fase kedua, yaitu di mana peserta didik dikondisikan untuk belajar begitu, untuk mengumpulkan informasi yang mereka peroleh dari permasalahan yang disajikan. Kemudian masuk ke fase ketiga. Nah, pada fase ketiga ini terjadi diskusi begitu, dan pada diskusi inilah terjadi pengenalan, diawali dulu pengenalan penyampaian bagaimana sih pemecahan masalah itu. Nah, kan ada beberapa permasalahan gitu. Jadi di awal saya menstimulusnya dengan diberikan stimulus oleh saya sendiri, dan pada akhirnya saya lepas gitu. Kemudian saya lepaskan mereka diskusi. Kemudian pada tahap keempat mereka melakukan presentasi. Nah, dan pada tahap keempat setelah presentasi, guru itu, saya sebagai guru dan peserta didik lainnya melakukan analisis begitu atau evaluasi, sehingga kami iya. menyepakati permasalahan atau solusi yang diperoleh dari situasi yang diberikan atau situasi permasalahan yang diberikan, seperti itu Ibu. Oke. Dan keseluruhan proses itu bisa terakomodir dalam satu kali masuk kelas buatan Bu, Nah, biasanya? untuk satu kali masuk kelas ini tentu saja tidak, Ibu. Jadi yang saya Oke, tampilkan ini oke, adalah pertemuan yang pertama saja. Dan untuk pertemuan berikutnya, nah oke. saya masih penasaran begitu Bu ya, dengan memberikan permasalahan lain Ah, begitu terkait iya, iya, iya. permasalahan menentukan akar persamaan kuadrat dikaitkan dengan permasalahan kontekstual gitu, tetapi masih menggunakan perangkat yang sama gitu, karena saya ingin benar-benar memastikan Iya, peserta didik itu bisa menguasai konsepnya, kemudian juga bisa menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan tahapan pemecahan masalah Polya, seperti itu. oke. Jadi memang satu kali tahap problem based learning itu belum tentu bisa terjadi diakomodir dalam satu kali masuk kelas nih. Iya Bisa Bu, jadi ada berkali-kali gitu ya. iya iya Oke, ya. Terima kasih. Menarik sekali Bu Meti Faroka. iya Ibu, terima Mungkin kasih. ada yang bertanya kepada Bu Meti Faroka, saya persilahkan. Oke, kalau tidak saya lanjutkan lagi. Monggo, mau Pak Goni atau Pak Irfan? Pak Goni sampun siap? Pak Goni dulu nggih. Iya, Bu. Nggih, baik. Suara saya Pak masuk, Goni. Bu. Sudah terdengar dengan jelas Bapak. Saya persilakan Pak Goni, Muhammad Goni Rifan, dengan artikel berjudul Development of Aid-Based Learning Models Using TAPS Model to Enhance Problem Solving Ability. Sudah tampil, Bu. Ya, sampun Bapak. Saya persilakan. Ibu na iya nuju ujian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bu Nurul. Ya, oke.
Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian Development of IT-based learning model using the MBPS model to enhance problem solving ability. Jadi ini adalah pengembangan perangkat pembelajaran. Saya menggunakan model TAPPS, Thinking Aloud Pair Problem Solving, salah satu model pembelajaran kooperatif. Saya gabungkan dengan IT-nya. IT nanti saya gunakan medianya Cabri 3D karena materi yang saya ambil itu dimensi 3. Problem solving untuk memecahkan masalah tentang dimensi 3-nya. Oke. Pendahuluannya. Nah, di sini secara umum